Aku pernah berpikir bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang hanya terjadi di film atau di cerita orang lain. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan menjadi tokoh utama dalam kisah yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku kehilangan lebih dari sekedar istri. Aku kehilangan rasa percaya. Aku kehilangan rasa aman. Aku kehilangan rumah yang dulu terasa hangat. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan diri sendiri. Namun di balik semua kehancuran itu, ada satu hal yang akhirnya aku pahami. Kita tidak bisa memaksa orang untuk setia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadi orang yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih bagaimana kita bereaksi. Kita bisa memilih untuk hancur, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk bangkit, tidak karena aku kuat, namun karena aku tidak punya pilihan lain. Aku belajar bahwa cinta bukan berarti memiliki. Cinta juga bukan berarti terus bertahan dalam luka. Cinta adalah keberanian untuk melepaskan. Keberanian untuk menerima kenyataan yang pahit. Keberanian untuk tetap hidup meski hati terasa hancur. Aku tidak membenci Nina. Aku hanya tidak bisa lagi bersamanya. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh kebohongan. Aku tidak membenci Ardi, namun aku tidak bisa lagi memanggilnya sahabat. Karena sahabat sejati tidak akan pernah mengkhianati. Mungkin mereka akan hidup dengan penyesalan. Mungkin mereka akan hidup dengan rasa bersalah. Namun itu bukan urusanku lagi. Karena sekarang, hidupku adalah milikku. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri. Aku belajar untuk menghargai kebahagiaan yang sederhana. Aku belajar bahwa hidup tetap berjalan meski aku hancur. Dan pada akhirnya, aku menyadari satu hal yang paling penting. Hidup bukan tentang seberapa banyak luka yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa kuat kita bangkit setelah jatuh. Aku tidak tahu apakah Nina akan menemukan kebahagiaannya. Aku tidak tahu apakah Ardi akan menyesal. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah mencintai lagi. Namun aku tahu satu hal, aku masih hidup, dan hidupku masih punya arti. Aku menatap langit malam yang gelap. Aku merasakan angin menyentuh wajahku. Aku menutup mata dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, namun karena aku sudah belajar menerima. Karena meski pengkhianatan telah menghancurkan hidupku, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan jiwaku. Aku akan tetap berjalan, karena hidup terus berjalan dan aku harus ikut berjalan bersamanya. Dunia tidak berhenti karena hatiku hancur. Dunia tetap berjalan, seperti kereta yang tak pernah berhenti meski penumpangnya menangis. Aku berjalan tanpa arah selama beberapa minggu setelah meninggalkan rumah. Aku tinggal di kamar kontrakan kecil, jauh dari lingkungan yang dulu kuanggap rumah. Aku tidak punya mood untuk bekerja, namun aku tetap pergi, karena aku tidak ingin mengemis belas kasihan pada siapapun. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Nina. Bukan wajahnya yang tersenyum, bukan juga wajahnya yang bahagia bersama Ardi. Aku melihat wajah Nina yang menangis, wajah yang kosong, wajah yang hancur. Aku melihat diriku yang dulu percaya, yang dulu mencintai tanpa batas. Aku merasa seperti orang yang hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Di suatu malam, aku menerima telepon dari seorang teman lama. Ia mengajakku minum kopi. "Ayo, Ra," katanya. "Kamu butuh teman." Aku menolak awalnya, namun akhirnya aku pergi. Aku tidak ingin sendiri. Di warung kopi aku duduk sendirian. Aku menatap cangkir kopi yang panas, namun aku tidak merasakan apapun. Temanku datang dan duduk di hadapanku. "Kamu terlihat hancur," katanya. Aku menatapnya, lalu menghela napas. "Aku hancur," jawabku jujur. Temanku menatapku, lalu berkata dengan serius, "Kamu harus bangkit." Aku menggeleng. "Bagaimana caranya?" tanyaku. Temanku menatapku lalu berkata dengan serius, "Kamu harus menerima bahwa hidupmu sudah berubah. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa membangun masa depan." Aku menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya membangun masa depan tanpa Nina." Temanku tersenyum kecil.
Kamu tidak perlu membangun masa depan tanpa Nina, katanya. Kamu perlu membangun masa depan untuk dirimu sendiri. Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai diri sendiri lagi. Namun kalimat temanku itu seperti membuka sedikit pintu dalam hatiku. Aku pulang malam itu dengan kepala yang berat. Aku duduk di kontrakan kecilku, menatap dinding yang kosong. Aku menyadari sesuatu. Selama ini aku terlalu fokus pada Nina. Aku terlalu fokus pada rumah. Aku terlalu fokus pada apa yang hilang. Namun aku lupa satu hal. Aku juga punya hidup. Aku juga punya mimpi. Aku juga punya masa depan. Aku memutuskan untuk mulai perlahan. Aku tidak akan memaksakan diri untuk bahagia. Aku hanya ingin hidup. Hari demi hari aku mencoba kembali ke rutinitas. Aku bekerja lebih giat. Aku mulai berolahraga. Aku mulai mencoba hal-hal kecil yang dulu aku tinggalkan. Aku juga mulai membuka diri untuk berbicara dengan orang-orang. Bukan tentang Nina, bukan tentang pengkhianatan, namun tentang aku. Aku mulai belajar bahwa luka tidak harus membuatku mati. Luka bisa menjadi pelajaran. Suatu hari aku bertemu dengan seorang wanita di kantor yang baru. Ia ramah, sopan, dan selalu tersenyum. Ia tidak tahu tentang masa laluku. Ia hanya melihatku sebagai manusia biasa. Aku merasa aneh, karena pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman. Namun aku tidak langsung jatuh cinta. Aku hanya merasa hidup. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu memaksakan diri untuk melupakan Nina. Aku hanya perlu menerima bahwa Nina adalah bagian dari masa lalu. Dan masa lalu tidak harus menghancurkan masa depan. Namun ada satu hal yang selalu menghantuiku. Aku tidak tahu apakah Nina akan baik-baik saja. Aku tidak tahu apakah ia akan bisa menebus kesalahan. Aku tidak tahu apakah ia akan menemukan jalan keluar dari kehancurannya. Suatu malam aku melihat berita di televisi tentang sebuah kecelakaan. Kecelakaan mobil di jalan raya, korban luka parah. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Aku tidak tahu mengapa, namun aku merasa takut. Ketakutan itu bukan karena aku takut mati, namun karena aku takut kehilangan Nina dengan cara yang lebih tragis. Aku menutup televisi dan menatap langit-langit. Aku berdoa dalam hati. Semoga Nina baik-baik saja, bisikku. Hari-hari berlalu. Aku tidak mendengar kabar tentang Nina. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Aku tidak tahu apakah ia sudah move on. Aku tidak tahu apakah ia menyesal. Namun aku belajar satu hal penting. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Cinta juga tentang luka. Dan luka bukan selalu berarti akhir. Aku menatap cermin dan melihat wajah berbeda. Bukan karena aku sudah menjadi orang lain, tetapi karena aku sudah belajar. Aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk bahagia. Aku belajar bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku belajar bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan, namun juga bisa membangkitkan. Malam itu, aku menulis surat yang tidak pernah aku kirimkan. Aku menulis untuk Nina. Aku menulis tentang rasa sakitku. Aku menulis tentang pengkhianatan. Aku menulis tentang cinta yang hilang. Namun aku juga menulis tentang harapan. Aku menulis, aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa lagi hidup dengan luka ini. Semoga kamu menemukan jalanmu, dan semoga kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Aku menatap surat itu lama. Aku merasa lega, karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti orang yang terjebak. Aku merasa bebas. Aku menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun hidup selalu memberi kita pilihan. Pilihan untuk tetap hidup, pilihan untuk bangkit, pilihan untuk menjadi lebih baik. Dan meskipun luka ini akan selalu ada, aku tidak akan membiarkan luka itu menjadi alasan untuk mati. Aku akan menjadikannya pelajaran. Kecurigaan itu bukan datang seperti badai yang tiba-tiba. Ia datang seperti kabut, pelan tapi menyelimuti seluruh hari-hariku. Setiap kali aku melihat Nina, aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya. Sama seperti aku pernah melihat mata seorang teman yang sedang menipu.
Matanya terlihat bersih, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Seperti ada rahasia yang sedang bersembunyi. Aku tidak ingin menjadi suami yang posesif. Aku tidak ingin menjadi orang yang mencurigai istrinya tanpa alasan. Tapi rasa sakit itu membuatku sulit berpikir jernih. Aku mulai mengamati kebiasaan Nina, seolah aku sedang melakukan pekerjaan yang tidak pernah aku pilih. Aku melihat cara ia menatap ponsel, cara ia menutup layar saat aku mendekat, cara ia menjawab dengan cepat ketika ada pesan masuk. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang merusak privasi dan kepercayaan, tapi aku merasa tidak punya pilihan. Suatu hari aku mencoba mencari bukti. Aku bukan orang yang suka mengintip, tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menunggu Nina tidur. Kamar kami gelap. Lampu kecil di meja samping tempat tidur menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Nina tidur dengan tenang, namun mataku tidak bisa tertutup. Aku duduk di sisi tempat tidur, memegang ponselnya yang tertinggal di atas meja. Tanganku gemetar. Aku merasa bersalah tapi juga ingin tahu. Aku membuka ponselnya. Di sana, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku seolah berhenti. Pesan dari Ardi. Bukan pesan biasa. Isi pesan itu penuh kata-kata yang seharusnya tidak pernah kutemukan dalam chat antara sahabat dan istri orang lain. Kamu cantik malam ini. Aku kangen suara kamu. Besok kita ketemu lagi ya. Aku membaca berulang kali, seolah berharap itu semua hanya mimpi. Namun pesan itu nyata. Aku menutup ponsel dengan cepat, seperti takut ponsel itu akan mengubah dunia menjadi lebih buruk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit memikirkan satu pertanyaan mengerikan. Kenapa? Kenapa Nina melakukan ini? Kenapa Ardi, sahabatku, melakukan ini? Apa yang kurang dari aku? Aku tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Seolah hidupku dipaksa untuk memutar ulang adegan yang sama terus-menerus. Keesokan harinya, aku mencoba berpura-pura normal. Aku berangkat kerja seperti biasa, menahan amarah, menahan rasa sakit, menahan air mata. Di jalan aku melihat sepasang suami istri yang tertawa. Aku merasa iri. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena mereka tidak mengalami hal yang sedang aku alami. Hidup yang mulai runtuh tanpa suara. Saat aku pulang, Nina menyambutku dengan senyum. Senyumnya terlihat seperti senyum biasa, namun di dalamnya ada sesuatu yang membuatku ingin menangis. Aku masak sop, katanya. Aku duduk, makan, berpura-pura menikmati. Namun di dalam aku merasa seperti sedang memakan bara api. Aku ingin bertanya. Aku ingin memaksa Nina mengaku. Aku ingin memukul Ardi. Aku ingin menghancurkan semuanya. Namun aku tidak melakukan apa-apa, karena aku takut. Aku takut jika aku bertanya, Nina akan membenciku. Aku takut jika aku memaksa, Nina akan pergi. Aku takut jika aku mengungkapkan semuanya, aku akan kehilangan rumah ini, rumah yang selama ini kubanggakan. Aku juga takut pada satu hal yang lebih besar. Aku takut jika ternyata kecurigaanku benar, aku tidak akan pernah bisa hidup seperti dulu lagi. Malam itu ketika Nina tidur, aku duduk lagi di ruang tamu. Aku menyalakan lampu kecil. Suasana rumah terasa hening. Bahkan suara jam dinding terdengar terlalu keras. Aku membuka kembali ponsel Nina, membaca pesan-pesan yang sama. Aku tidak bisa berhenti. Aku merasa seperti orang gila yang tidak bisa lepas dari kebenaran yang menyakitkan. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku semakin lemas. Perselingkuhan bukan hanya masalah fisik. Perselingkuhan adalah penghancuran kepercayaan, penghancuran rasa aman, dan penghancuran identitas. Aku tidak lagi merasa seperti suami. Aku merasa seperti orang yang dipermainkan.
Kecurigaan itu menyiksa bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku tahu dan aku tidak bisa mengubah apapun. Aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk, seperti menunggu hujan deras setelah lama kemarau. Dan aku tahu hujan itu akan datang. Malam itu, setelah Ardi pergi, rumah terasa seperti tempat yang tidak lagi punya jiwa. Lampu di ruang tamu masih menyala, tapi cahayanya tampak pucat. Seolah lampu itu juga sedang lelah menerangi rumah yang telah hancur. Suara jam dinding terdengar terlalu keras, seperti detak jantung yang tidak punya tujuan. Aku duduk di sofa, menatap kosong. Benda-benda di sekelilingku tampak biasa, namun semuanya terasa asing. Seperti rumah ini bukan milikku lagi. Nina duduk di lantai, dekat meja kopi. Ia memeluk lututnya, menunduk, seolah ingin menyembunyikan wajahnya dari dunia. Tangannya gemetar, seperti orang yang baru saja mengalami kejadian paling mengerikan dalam hidupnya. "Rak," suaranya terdengar patah. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Aku ingin mendengar apa yang akan ia katakan. Aku ingin melihat apakah ia benar-benar menyesal. Namun ada satu hal yang membuatku takut. Aku takut jika ia benar-benar menyesal, aku masih akan mencintainya. Dan jika aku masih mencintainya, aku akan tetap terluka. Nina mengangkat kepala perlahan. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar. "Aku ingin jujur," katanya. Aku menghela napas panjang. Aku tahu pengakuan itu akan datang. Aku hanya tidak tahu seberapa besar kehancuran yang akan ditimbulkannya. "Jujur tentang apa?" tanyaku. Suaraku terdengar datar. Nina menunduk lagi, lalu berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar. "Aku sudah lama tidak bahagia." Aku menatapnya. Aku menunggu kata-kata berikutnya, yang mungkin akan menyelamatkan atau menghancurkan. Nina melanjutkan, "Aku merasa aku tidak lagi dicintai. Aku merasa kamu berubah. Kamu seperti orang yang hidup dalam kesibukan dan tidak punya waktu untuk aku." Aku merasakan amarah naik perlahan, tapi aku menahannya. Aku tahu, jika aku marah, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku hanya akan semakin menghancurkan dirinya dan diriku. "Aku tahu kamu capek," lanjut Nina. "Aku tahu kamu bekerja keras. Tapi aku juga capek, Rak. Capek sendirian." Aku menatapnya, mencoba memahami. "Aku sudah mencoba bertahan," katanya. Suaranya semakin pelan. "Tapi ada Ardi. Dia selalu ada. Dia mendengarkan aku. Dia membuat aku merasa dihargai. Aku merasakan dunia berputar. Aku tidak bisa berkata apa-apa." Nina menarik napas, seperti mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal yang paling buruk. Kami pernah dekat. Aku tidak tahu kapan semuanya berubah. Awalnya hanya obrolan biasa, lalu jadi lebih sering, lalu jadi sesuatu yang tidak seharusnya. Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk pelan, namun terus-menerus. "Aku minta maaf," kata Nina. "Aku tidak pernah memaksud menyakitimu. Aku tidak pernah membuat kamu merasa seperti ini." Aku berdiri. Aku tidak bisa lagi duduk. Duduk seperti itu hanya membuatku merasa lebih lemah. Aku berjalan ke arah jendela, memandang luar ke arah jalan yang gelap, ke arah lampu-lampu jalan yang tampak jauh dan dingin. Di luar sana, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, anak-anak bermain, motor lalu lalang. Semua tampak normal. Namun di dalam rumah ini, segalanya sudah rusak. Aku kembali menatap Nina. "Jadi, kalian benar-benar berselingkuh?" tanyaku pelan. Nina menunduk. Air matanya mengalir lagi. "Iya," katanya. "Kami sudah beberapa kali. Aku tidak tahu bagaimana berhentinya. Aku merasakan sesuatu di dalam dada seperti meledak. Bukan ledakan amarah, tapi ledakan kosong. Aku tidak bisa menangis. Aku tidak bisa marah. Aku hanya merasa hancur." Nina mencoba mendekat, namun aku mundur. "Aku masih mencintaimu," kata Nina. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini, tapi aku tetap mencintaimu." Aku menatapnya. "Aku tidak mau mendengar itu," kataku pelan. Suaraku terdengar dingin. "Kamu bisa mencintai orang lain,
Tapi kamu tidak bisa menghancurkan hidupku begitu saja. Nina terdiam. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada bagian dalam diriku yang ingin memaafkan, tapi bagian lain ingin menghancurkan semuanya. Aku merasa berada di persimpangan yang tidak punya jalan keluar. Nina menatapku dengan mata penuh harap. Aku akan berhenti, katanya. Aku akan pergi kalau itu yang kamu mau. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Tawa itu adalah tawa seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Jadi kamu ingin pergi? Kamu ingin pergi dan menyelamatkan rumah ini, tapi kamu tidak menyelamatkan rumah ini sejak awal. Nina menunduk. Aku merasa ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Bukan hanya perasaan, tapi juga harapan. Harapan bahwa kami bisa kembali seperti dulu. Aku melangkah ke arah kamar, lalu mengambil sebuah baju yang sudah kusimpan di lemari. Aku menatapnya, seperti menatap masa lalu. Aku sadar, aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Aku tidak bisa lagi melihat Nina setiap hari tanpa merasa sakit. Aku tidak bisa lagi melihat Ardi lewat di jalan tanpa merasa mual. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku kembali ke ruang tamu. Nina, kataku pelan. Aku butuh waktu. Nina mengangkat kepala. Matanya penuh tanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hidup di rumah ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa tetap menjadi suami yang sama. Nina menangis lagi. Suaranya pecah. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun. Aku menatapnya. Aku ingin mengatakan bahwa aku akan mencoba, bahwa aku masih mencintainya. Namun aku tidak bisa. Karena di dalam hati, aku merasa cinta tanpa percaya adalah racun. Dan aku tidak ingin lagi meminum racun itu. Malam itu, aku tidur di ruang tamu. Bukan karena aku tidak mau bersama Nina, tapi karena aku tidak sanggup melihatnya lagi. Di tengah malam, aku terbangun karena suara Nina menangis pelan dari kamar. Suara itu membuatku semakin hancur. Aku menatap langit-langit menunggu pagi. Namun pagi tidak lagi terasa seperti awal yang baru. Pagi terasa seperti pengingat bahwa hidupku telah berubah selamanya. Hari itu terasa seperti hari biasa. Langit masih sama, matahari masih terbenam di waktu yang sama, dan suara kendaraan di jalan masih sama. Namun di dalam rumahku, segalanya sudah berubah, tanpa ada yang menyadari. Aku pulang kerja lebih cepat karena ada izin. Aku tidak memberitahu Nina, karena aku ingin melihat keadaan rumah tanpa persiapan. Seperti detektif yang mencoba menangkap kebenaran. Pintu rumah tidak terkunci. Aku masuk perlahan, berharap menemukan Nina di dapur atau ruang tamu seperti biasa. Namun yang kutemukan justru keheningan. Keheningan yang terlalu berat. Aku memanggil Nina. Nina? Tidak ada jawaban. Aku berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana, aku melihat Ardi duduk di sofa, memegang gelas kopi yang sudah dingin. Ia menatap ke arah jendela. Wajahnya terlihat tegang. Dan Nina berdiri di dekat meja. Wajahnya pucat, tangan gemetar, seolah baru saja menahan sesuatu yang sangat besar. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku melangkah lebih dekat. Ardi, kamu datang lagi? Ardi menoleh, wajahnya langsung berubah. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat seperti topeng yang dipaksakan. Enggak, aku cuma numpang mampir. Nina tidak menjawab. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Aku merasakan sesuatu seperti batu besar menimpa dadaku. Apa kalian? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuinginkan. Nina mengangkat kepala. Matanya memerah. Air mata mulai mengalir pelan. Rak, aku ingin memotongnya. Ingin memaksa ia berhenti berbicara. Namun ada sesuatu dalam cara Nina menangis yang membuatku berhenti sejenak. Air mata itu bukan air mata penyesalan.
Air mata itu seperti air mata seorang yang takut kehilangan sesuatu yang telah ia miliki. Aku melihat Ardi berdiri. Ia mendekat, dan tanpa berkata-kata, ia meraih tangan Nina. Tangan itu menggenggam tangan Nina dengan erat, seolah ingin menahan sesuatu. Aku merasa mual. Aku tidak bisa lagi berpura-pura, kata Nina dengan suara yang patah. Rak, aku salah. Jadi kalian memang... Aku tidak menyelesaikan kalimatku. Kata-kata itu terlalu kotor untuk diucapkan. Ardi menatapku dengan tatapan yang membuat darahku mendidih. Ia seperti pria yang menunggu hukuman, tapi juga merasa berhak mendapatkan sesuatu. Kamu tidak berhak menuduh kami, katanya pelan, namun tegas. Kamu terlalu baik untuknya, Rak. Nina butuh seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup. Aku merasakan dunia berputar. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghancurkan rumah ini. Aku ingin menarik Ardi dan memukulnya. Namun aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri, menatap dua orang yang dulu aku percaya, dan kini mereka berdiri di hadapanku seperti musuh. Nina menangis lebih keras. Maaf, Rak. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud? Aku memotong. Kalau kamu tidak bermaksud, kenapa kamu melakukannya? Nina tidak menjawab. Aku merasa ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Ardi, aku sahabatku, kataku pelan, suaraku serak. Kenapa kamu melakukan ini? Ardi menatapku dengan dingin. Aku bukan sahabatmu lagi, Rak. Aku hanya orang yang membantu Nina menemukan kebahagiaannya. Kata-kata itu seperti pisau. Aku ingin menangis, tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri, menahan rasa sakit yang membakar. Aku merasa seperti orang yang sedang melihat rumahnya terbakar dari dalam, tapi tidak bisa memadamkannya. Nina berusaha mendekat, mencoba meraih tanganku. Aku minta maaf. Aku masih mencintaimu, katanya. Aku menatap tangannya yang gemetar. Aku bisa merasakan bau parfum yang asing, bau yang bukan milikku. Aku mundur selangkah. Aku tidak ingin dipeluk oleh orang yang telah menghancurkan hidupku, kataku pelan, namun penuh tegas. Nina terdiam. Ardi menghela nafas, lalu menatap ke arah pintu. Kalau begitu, aku pergi. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Pintu rumah tertutup dengan suara yang terdengar seperti palu yang memaku sesuatu ke dalam hati. Aku berdiri di ruang tamu. Aku menatap lantai yang biasa kami pijak bersama. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, seolah ia juga sedang memandangku dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Aku hanya tahu bahwa rumah ini sudah tidak lagi menjadi rumah. Rumah ini kini menjadi saksi pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu telah mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku mulai terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang besar terjadi, tapi karena ada hal kecil yang berubah. Hal-hal yang pada awalnya tampak sepele, namun perlahan meracuni kenyamanan rumah tangga kami. Aku mulai menyadari bahwa Nina tidak lagi menyiapkan sarapan seperti dulu. Biasanya, ia sudah bangun sebelum aku berangkat kerja, menyeduh kopi, menyiapkan nasi hangat, dan menatapku dengan senyum yang selalu terlihat tulus. Kini, sarapan sering terlambat, atau bahkan kadang tidak ada sama sekali. "Kenapa nih?" tanyaku suatu pagi, ketika aku menemukan meja makan kosong. Nina hanya menghela nafas panjang, lalu menjawab dengan suara yang terdengar datar. "Maaf, Rak, aku kesiangan." Aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku pikir mungkin ia lelah. Ibu rumah tangga memang punya beban yang berat. Tapi ada hal lain yang membuatku tidak nyaman. Nina mulai sering menutup ponselnya cepat ketika aku mendekat. Jika aku bertanya, ia selalu menjawab singkat. "Cuma chat biasa." Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku ragu. Ardi pun berubah. Ia tidak lagi sering datang seperti dulu. Namun ketika datang, ia terlihat lebih sering menghabiskan waktu di rumah kami,
lebih lama dan lebih nyaman berada di sana. Aku melihat mereka bercanda dengan cara yang berbeda, seperti orang yang memiliki rahasia bersama. Suatu malam, ketika aku pulang kerja lebih cepat, aku melihat Ardi duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Nina ada di dapur, tampak sedang memasak, tapi ia tampak tidak fokus, seolah pikirannya berada di tempat lain. Aku masuk lalu menyapa mereka. "Gimana Ardi? Lagi ngapain?" Ardi senyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. Nina menoleh sebentar, lalu menutup pembicaraan. "Kamu capek ya, Rak? Nanti mandi dulu." Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku menyingkirkannya. Aku pikir itu hanya perasaan cemas yang berlebihan. Namun malam itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Di kamar, aku mendengar suara tawa pelan dari ruang tamu. Suara itu bukan tawa biasa. Itu tawa yang terdengar seperti rahasia yang sedang dirayakan. Aku berjalan pelan ke ruang tamu, berusaha tidak terlihat, dan ketika aku melihat mereka, aku merasa dunia seakan runtuh. Nina dan Ardi duduk berdekatan di sofa. Tangan mereka tidak menyentuh secara jelas, tapi jarak antara mereka terlalu dekat. Mata mereka saling menatap dengan cara yang tidak pantas untuk dua orang yang seharusnya hanya berteman. Aku membeku di ambang pintu. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Atau mereka sengaja pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rasa sakit itu tiba-tiba datang seperti ditusuk jarum tajam. Aku ingin berteriak, aku ingin memukul, aku ingin melarikan diri. Namun aku hanya berdiri, diam. Saat itu, aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dengan tindakan besar. Kadang ia dimulai dengan hal kecil, yang terlihat normal, yang disembunyikan oleh senyum. Dan aku sedang melihat awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati. Aku mencoba mencari jawaban dari perubahan kecil itu. Namun setiap kali aku mendekat, Nina selalu tampak tenang, seolah tidak ada yang salah. Aku mencoba memaksa diri untuk percaya bahwa semua ini hanya salah paham. Aku mencoba berpikir bahwa aku terlalu cemas. Aku mencoba menenangkan hati dengan mengatakan, "Ini cuma perasaanmu saja, Rak." Tapi perasaan itu tidak pergi. Ia malah semakin kuat. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku berada di tengah, tapi tidak lagi menjadi bagian dari apa yang terjadi di dalam. Dan aku menyadari sesuatu yang paling menakutkan. Aku tidak lagi tahu siapa Nina yang sebenarnya. Sejak malam itu, rumah ini terasa seperti bangunan kosong yang dipenuhi bayangan. Aku masih tinggal di dalamnya, namun rasanya aku tidak benar-benar berada di rumah. Pagi-pagi yang dulu penuh suara tawa, kini digantikan oleh keheningan yang menusuk. Kudengar suara jam dinding, suara air menetes, suara kendaraan di jalan. Semuanya terdengar seperti bunyi asing yang mengingatkanku bahwa aku sedang hidup di tempat yang salah. Nina tidak lagi terlihat seperti Nina yang dulu. Ia tampak seperti orang yang sedang berjalan di dalam kabut. Matanya kosong, bibirnya pucat. Dan setiap gerakannya tampak seperti dilakukan karena kewajiban, bukan karena rasa. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seperti melihat bayangan seseorang yang pernah kukenal, namun telah berubah menjadi orang lain. Aku mencoba berbicara dengannya, namun percakapan kami selalu berakhir dengan rasa sakit. "Raka, kamu sudah makan?" tanya Nina suatu pagi. Suaranya terdengar pelan. Aku mengangguk, tidak banyak bicara. Nina menatapku, lalu menunduk lagi. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia takut. Aku juga takut. Takut jika aku mengatakan sesuatu yang salah, aku akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Takut jika aku memaksa, aku akan mendorongnya lebih jauh. Hari-hari berlalu, dan rutinitas kami berubah menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Kami seperti dua orang yang tinggal bersama, namun tidak lagi saling mengenal. Aku bekerja seperti biasa, namun aku tidak lagi pulang dengan perasaan lega. Aku pulang dengan perasaan kosong. Aku mulai sering menghabiskan waktu di luar rumah, hanya untuk menghindari suasana yang membuatku sakit.
Aku pergi ke warung kopi, duduk di sana sampai malam, menatap jalan, menunggu waktu berlalu. Namun di dalam hatiku, ada rasa yang selalu menghantui. Aku masih mencintainya. Itu yang membuat semuanya semakin menyiksa. Karena aku mencintainya, aku tidak bisa membenci. Karena aku mencintainya, aku tidak bisa melupakan. Aku merasa seperti orang yang dipaksa memegang bara api. Semakin erat aku memegangnya, semakin panas. Suatu malam aku pulang lebih larut dari biasanya. Di depan rumah, lampu teras menyala redup, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Aku membuka pintu dan langsung merasakan udara dingin yang tidak biasa. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara Nina. Hanya keheningan. Aku memanggil Nina, tapi tidak ada jawaban. Aku berjalan ke dalam rumah. Langkahku pelan. Aku merasa seperti orang yang sedang masuk ke tempat yang tidak aman. Di ruang tamu, ada sesuatu yang membuat darahku mengalir lebih cepat. Sebuah kursi kosong di dekat jendela. Di atas kursi ada sehelai kain yang berbau parfum. Parfum yang bukan parfum Nina. Aku tahu. Aku tahu apa yang berarti itu. Aku berjalan ke kamar. Pintu kamar tertutup. Aku mengetuk pelan. "Nina?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Nina duduk di ranjang, memeluk bantal. Di sebelahnya ponselnya menyala, menampilkan pesan yang belum dibaca. Aku melihat layar itu tanpa sadar. Pesan dari Ardi. Sekali lagi, seperti sebelumnya, dunia berputar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti orang yang ditikam berulang kali, tapi tidak ada darah yang keluar. Hanya rasa sakit yang terus-menerus. Nina menatapku, matanya kosong. Aku hanya ingin mengerti, katanya pelan. Apa? Tanyaku. Suaraku terdengar kasar. Marah. Aku ulangi. Ini bukan tentang marah nih. Ini tentang rumah yang kamu hancurkan. Nina menunduk, menutup wajahnya. Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga tidak seperti dulu. Kamu berubah. Kamu tidak lagi seperti suami yang aku kenal. Aku merasa amarahku naik, namun aku menahannya. Aku tidak ingin mengulangi kata-kata yang akan membuat semuanya semakin rusak. Aku duduk di tepi ranjang, jarak kami terasa jauh, meski hanya beberapa langkah. Aku bekerja keras untuk keluarga ini. Aku pulang lelah, tapi aku selalu pulang. Aku selalu ada. Aku selalu mencoba. Tapi kamu malah mencari pelarian di orang lain. Nina menatapku, air matanya menetes lagi. Bukan pelarian. Ardi membuat aku merasa hidup. Aku menghela napas. Aku tidak ingin membenci, tapi aku juga tidak bisa memaafkan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa seperti orang yang terjebak. Aku tidak bisa kembali, tapi aku juga tidak bisa pergi. Aku menatapnya. Jadi, kamu ingin tetap di sini? Tanyaku. Nina mengangguk pelan. Aku merasa hatiku semakin hancur. Karena aku tahu arti dari kata itu. Nina memilih tinggal, namun hatinya sudah pergi. Malam itu aku tidur di ruang tamu lagi. Aku tidak bisa tidur di kamar yang penuh dengan bayangan. Di tengah malam, aku terbangun karena suara Nina menangis pelan. Aku tidak tahu apakah ia menangis karena menyesal atau menangis karena tidak bisa memilih. Aku hanya tahu satu hal. Rumah ini tidak lagi hangat. Rumah ini tidak lagi aman. Rumah ini menjadi tempat yang penuh dengan luka, dan luka itu terus menganga. Aku menatap langit-langit, menunggu malam. Namun pagi tidak lagi terasa seperti awal. Pagi terasa seperti pengingat bahwa hidupku telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Hari-hari setelah pengakuan Nina berjalan seperti mimpi buruk yang tidak pernah berhenti.
Setiap pagi aku bangun dan aku harus mengingat kembali bahwa hidupku sudah berubah. Aku harus mengingat bahwa orang yang kupercaya telah mengkhianatiku. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang masih tertawa, anak-anak masih bermain, dan orang tua masih mengantar anak ke sekolah. Namun di dalam rumahku, waktu seakan berhenti. Aku hidup di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Aku bisa memaafkan Nina dan mencoba membangun kembali rumah ini. Atau aku bisa pergi, meninggalkan semuanya, dan mencoba menyelamatkan diriku. Setiap pilihan itu seperti pisau. Aku tahu, jika aku memaafkan, aku akan hidup dengan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Jika aku pergi, aku akan kehilangan rumah, kehilangan masa lalu, kehilangan mimpi. Namun aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Aku merasa seperti orang yang berjalan di atas kaca tajam. Setiap langkah membuatku terluka. Suatu malam, aku duduk di warung kopi dekat rumah. Aku tidak ingin pulang. Aku tidak ingin melihat Nina. Aku tidak ingin melihat rumah yang dulu aku anggap tempat paling aman di dunia. Aku menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Aku melihat wajahku di permukaan kopi seperti bayangan yang kusam. Di warung itu, ada seorang lelaki tua yang sering duduk sendirian. Ia melihatku dan mengangguk seolah mengenaliku. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Nak?" tanya lelaki itu tiba-tiba. Aku menatapnya, lalu menghela napas. "Aku sedang memikirkan hidupku," jawabku pelan. Lelaki itu tersenyum kecil. "Kalau hidupmu seperti kopi ini," katanya, "maka kamu sedang minum pahit yang tidak bisa dihilangkan." Aku tersentak. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang benar. Lelaki tua itu melanjutkan, "Kadang, ketika kopi sudah pahit, yang perlu kamu lakukan bukan menambah gula, tapi mengganti cangkir." Aku terdiam. Kalimat itu mengguncangku. Apakah aku harus mengganti cangkir? Aku pulang larut malam, melewati jalan yang gelap dan sepi. Lampu jalan yang redup membuat bayangan orang seperti hantu. Di rumah, Nina sudah tidur, namun aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan Nina dengan gaun putih, tersenyum bahagia. Aku pun tersenyum di sampingnya. Kita tampak seperti pasangan yang sempurna. Aku menatap foto itu terlalu lama, hingga aku merasa foto itu seperti mengejekku. Aku mengingat kembali saat kami pertama kali bertemu. Saat Nina tersenyum dan berkata, "Kamu orang yang baik." Aku percaya pada kata itu. Aku percaya bahwa kami akan bahagia. Namun sekarang, kata itu seperti bumerang yang kembali menghantamku. Aku bangkit dan berjalan ke kamar. Nina masih tidur. Aku melihatnya dari jauh, seperti melihat orang yang bukan lagi milikku. Aku ingin membangunkannya, ingin berbicara, ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Namun aku tahu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Aku juga tidak ingin memaksakan diri untuk memaafkan. Karena aku sadar satu hal, memaafkan bukan berarti melupakan, dan melupakan bukan berarti menghapus luka. Aku duduk di tepi tempat tidur, lalu menatap Nina. Aku merasa hatiku remuk. Aku menyadari bahwa aku sudah berubah. Aku bukan lagi pria yang dulu. Dulu, aku adalah suami yang selalu sabar, yang selalu percaya pada keluarga. Sekarang, aku adalah pria yang hidupnya dipenuhi rasa curiga, rasa sakit, dan ketakutan. Aku menatap Nina lalu berkata pelan, "Nina, aku sudah memutuskan." Nina terbangun, matanya sembab. Ia menatapku, berharap. "Apa?" tanya Nina, suaranya bergetar. Aku menelan ludah, menahan rasa sakit. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini.
Aku tidak bisa lagi hidup di tempat yang setiap sudutnya mengingatkan pada pengkhianatan. Nina menutup mulutnya, seolah menahan kata yang ingin keluar. Ia menangis pelan. "Jadi kamu pergi?" tanyanya. Aku mengangguk. Nina mencoba berdiri, tapi ia jatuh kembali ke tempat tidur. Ia menangis lebih keras. "Rak, tolong jangan pergi," katanya. "Aku akan berhenti. Aku janji. Aku akan memperbaiki semuanya." Aku menatapnya. "Aku sudah tidak percaya lagi," kataku pelan. "Aku tidak bisa lagi memulai dari nol dengan orang yang sudah mematahkan kepercayaanku." Nina menangis semakin keras. Ia memegang tanganku, mencoba menarikku. "Aku mencintaimu," katanya. Aku menarik tanganku perlahan. "Aku juga mencintaimu, tapi cinta tidak selalu cukup." Nina menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Jadi kamu akan pergi? Tidak ada harapan lagi untuk kami." Aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan rumah yang selama ini aku anggap tempat paling aman. Namun aku sadar, aku tidak bisa lagi hidup di dalam rumah yang tidak punya kehangatan. Keesokan harinya, aku mulai mengemas barang-barangku. Bukan banyak, hanya beberapa pakaian dan barang penting. Namun setiap kali aku mengambil barang, rasanya seperti merobek bagian dari hidupku. Nina tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seperti orang yang sudah menyerah. Aku tidak bisa menahan air mata, namun aku tidak ingin Nina melihatku menangis. Aku ingin pergi dengan kepala tegak, seolah-olah aku tidak hancur. Saat aku keluar rumah, Nina berdiri di depan pintu. Ia memegang tanganku seolah ingin menahanku. "Rak, tolong," katanya. Aku menatapnya. "Maaf," kataku. Aku tidak tahu apakah itu maaf untuk Nina atau maaf untuk diriku sendiri. Aku melangkah keluar. Pintu rumah tertutup di belakangku. Dan saat pintu itu tertutup, aku merasa seperti ada sesuatu yang ikut tertutup, sesuatu yang tidak akan pernah terbuka lagi. Aku berjalan menjauh, meninggalkan rumah yang dulu penuh cinta. Aku berjalan menjauh, meninggalkan wanita yang pernah menjadi segalanya. Aku berjalan menjauh dengan hati yang hancur menuju hidup yang tidak aku pilih. Malam itu adalah malam yang paling berat dalam hidupku. Bukan karena aku takut pada kegelapan, bukan karena aku takut pada sepi, tetapi karena aku takut pada kenyataan bahwa aku akan meninggalkan rumah yang pernah aku anggap sebagai surga. Aku kembali ke rumah setelah menginap di rumah saudara, hanya untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Aku tidak ingin bertemu Nina. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Namun aku harus, karena ada sesuatu yang belum selesai. Di luar rumah, lampu teras menyala redup, memancarkan cahaya kuning yang lembut. Cahaya itu dulu terasa hangat, kini terasa seperti lampu di rumah sakit. Terang, tapi dingin. Aku berdiri di depan pintu, menunggu Nina membuka. Hampir 5 menit berlalu dan pintu akhirnya terbuka. Nina terlihat lebih kurus, wajahnya lebih pucat, matanya sembab dan rambutnya acak-acakan seolah ia tidak tidur semalaman. Ia menatapku tanpa kata. Aku menatapnya juga, namun aku tidak bisa menahan rasa sakit yang terasa seperti ditusuk berulang kali. "Kamu datang," kata Nina pelan. Aku mengangguk. "Masuk," katanya. Aku masuk ke rumah. Rumah ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Seolah semua suara telah hilang. Aku melihat sekeliling. Semua barang terasa sama, namun terasa asing. Di ruang tamu ada kursi yang sudah tidak terpakai. Di meja ada cangkir kopi yang belum dicuci. Di sudut ada tumpukan baju yang belum dibereskan. Aku berjalan pelan, seolah takut mengganggu sesuatu. Nina mengikuti dari belakang. Namun ia tidak mendekat. Ia tetap menjaga jarak, seolah takut aku akan memukulnya. Aku berjalan ke kamar. Di kamar ada tumpukan baju yang sudah aku kemas. Di sisi ranjang ada ponsel Nina yang menyala. Aku tidak menyentuhnya. Aku menatap Nina.
Ia berdiri di pintu kamar menahan air mata. "Rak," katanya. Aku menatapnya. Aku menunggu kata-kata yang mungkin akan membuatku luluh. Namun Nina hanya berdiri diam. Aku mengambil satu benda kecil dari meja rias. Sebuah gelang yang dulu aku berikan padanya saat ulang tahun pernikahan kami. Gelang itu sudah tidak bersih, namun aku masih mengenalinya. Aku memegangnya di tangan, lalu menatap Nina. "Aku ingin mengembalikan ini," kataku. Nina menggeleng pelan. "Aku tidak mau," katanya. Aku menatapnya. "Aku tidak mau kamu menyimpan barangku. Kamu sudah menyimpan cukup banyak kebohongan." Nina menutup mata, seperti mencoba menahan tangis. "Aku menyesal," katanya. Aku menghela napas panjang. "Menyesal tidak mengubah apapun," kataku pelan. Nina menatapku lalu mendekat. Ia berdiri di dekatku, dan tanpa berkata apa-apa, ia meraih tanganku. Aku menahan diri untuk tidak menarik tangan. Namun tangan itu terasa hangat, dan aku merasa seolah-olah ia masih milikku. "Nina," kataku, suaraku bergetar. "Kamu tahu aku tidak bisa memaafkan kamu." Nina menangis. "Aku tahu," katanya. Aku menatapnya, lalu bertanya dengan suara yang rendah. "Kamu bahagia?" tanyaku. Nina terdiam. Aku menunggu jawaban. Namun jawaban yang kuterima bukan kata-kata. Nina hanya menangis lebih keras. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, "Kalau kamu bahagia, maka aku yang salah. Karena aku tidak bisa membuat kamu bahagia." Nina menatapku lalu menggigit bibirnya. Ia terlihat seperti orang yang sedang berusaha menahan sesuatu yang sangat besar. "Rak, aku tidak bahagia," katanya akhirnya. "Aku hanya merasa kosong." Aku menatap Nina, dan aku merasa hatiku semakin hancur. Karena itu berarti Nina bukan bahagia dengan Ardi. Namun ia juga tidak bahagia tanpa aku. Ia terjebak, dan aku pun terjebak. Aku menghela napas. "Aku akan pergi," kataku. Nina menatapku dengan mata yang penuh harap. "Jangan," katanya. Aku menggeleng pelan. Aku sudah terlalu terluka. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Nina terdiam. Aku melangkah ke pintu. Namun sebelum aku keluar, Nina memanggilku lagi. "Rak," katanya. Aku berhenti. Nina menatapku lalu berkata dengan suara yang hampir putus. "Kalau kamu pergi, aku tidak tahu bagaimana caranya hidup." Aku menatap Nina, dan seolah-olah ada sesuatu dalam diriku yang ingin menghentikan langkahku. Namun aku tahu, jika aku tetap tinggal, aku akan mati perlahan. Aku menatap Nina satu kali lagi, lalu berkata, "Kalau begitu, kamu harus belajar hidup tanpa aku." Nina menangis lebih keras. Aku membuka pintu, lalu melangkah keluar. Angin malam menerpa wajahku. Udara terasa dingin, dan aku merasakan tubuhku gemetar. Aku menatap rumah itu satu kali lagi. Lampu teras masih menyala, namun cahayanya terasa seperti api yang hampir padam. Aku menutup pintu. Dan ketika pintu itu tertutup, aku merasa seperti ada sesuatu yang ikut tertutup dalam diriku. Aku berjalan menjauh, meninggalkan rumah yang dulu penuh cinta. Aku berjalan menjauh, meninggalkan wanita yang pernah menjadi segalanya. Namun yang paling menyakitkan bukan perpisahan itu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tidak pernah tahu kapan kebahagiaan itu hilang. Aku tidak pernah tahu kapan rumah ini berubah menjadi tempat yang penuh luka. Dan malam itu, aku menyadari satu hal. Kadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling mudah menghancurkan kita. Dunia tidak berhenti karena hatiku hancur. Dunia tetap berjalan, seperti kereta yang tak pernah berhenti meski penumpangnya menangis. Aku berjalan tanpa arah selama beberapa minggu setelah meninggalkan rumah. Aku tinggal di kamar kontrakan kecil, jauh dari lingkungan yang dulu kuanggap rumah. Aku tidak punya mood untuk bekerja, namun aku tetap pergi karena aku tidak ingin mengemis belas kasihan pada siapapun. Setiap kali aku menutup mata,
aku melihat wajah Nina. Bukan wajahnya yang tersenyum, bukan juga wajahnya yang bahagia bersama Ardi. Aku melihat wajah Nina yang menangis, wajah yang kosong, wajah yang hancur. Aku melihat diriku yang dulu percaya, yang dulu mencintai tanpa batas. Aku merasa seperti orang yang hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Di suatu malam, aku menerima telepon dari seorang teman lama. Ia mengajakku minum kopi. "Ayo Rak," katanya. "Kamu butuh teman." Aku menolak awalnya, namun akhirnya aku pergi. Aku tidak ingin sendiri. Di warung kopi, aku duduk sendirian. Aku menatap cangkir kopi yang panas, namun aku tidak merasakan apapun. Temanku datang dan duduk di hadapanku. "Kamu terlihat hancur," katanya. Aku menatapnya, lalu menghela napas. "Aku hancur," jawabku jujur. Temanku menatapku, lalu berkata dengan serius, "Kamu harus bangkit." Aku menggeleng. "Bagaimana caranya?" tanyaku. Temanku menatapku, lalu berkata dengan serius, "Kamu harus menerima bahwa hidupmu sudah berubah. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa membangun masa depan." Aku menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya membangun masa depan tanpa Nina." Temanku tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu membangun masa depan tanpa Nina," katanya. "Kamu perlu membangun masa depan untuk dirimu sendiri." Aku terdiam. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai diriku sendiri lagi. Namun kalimat temanku itu seperti membuka sedikit pintu dalam hatiku. Aku pulang malam itu dengan kepala yang berat. Aku duduk di kontrakan kecilku, menatap dinding yang kosong. Aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku terlalu fokus pada Nina. Aku terlalu fokus pada rumah. Aku terlalu fokus pada apa yang hilang. Namun aku lupa satu hal. Aku juga punya hidup. Aku juga punya mimpi. Aku juga punya masa depan. Aku memutuskan untuk mulai perlahan. Aku tidak akan memaksakan diri untuk bahagia. Aku hanya ingin hidup. Hari demi hari, aku mencoba kembali ke rutinitas. Aku bekerja lebih giat. Aku mulai berolahraga. Aku mulai mencoba hal-hal kecil yang dulu aku tinggalkan. Aku juga mulai membuka diri untuk berbicara dengan orang-orang, bukan tentang Nina, bukan tentang pengkhianatan, namun tentang aku. Aku mulai belajar bahwa luka tidak harus membuatku mati. Luka bisa menjadi pelajaran. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita di kantor yang baru. Ia ramah, sopan, dan selalu tersenyum. Ia tidak tahu tentang masa laluku. Ia hanya melihatku sebagai manusia biasa. Aku merasa aneh, karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa nyaman. Namun aku tidak langsung jatuh cinta. Aku hanya merasa hidup. Aku menyadari bahwa aku tidak perlu memaksakan diri untuk melupakan Nina. Aku hanya perlu menerima bahwa Nina adalah bagian dari masa lalu. Dan masa lalu tidak harus menghancurkan masa depan. Namun ada satu hal yang selalu menghantuiku. Aku tidak tahu apakah Nina akan baik-baik saja. Aku tidak tahu apakah ia akan bisa menebus kesalahan. Aku tidak tahu apakah ia akan menemukan jalan keluar dari kehancurannya. Suatu malam, aku melihat berita di televisi tentang sebuah kecelakaan. Kecelakaan mobil di jalan raya, korban luka parah. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Aku tidak tahu mengapa, namun aku merasa takut. Ketakutan itu bukan karena aku takut mati, namun karena aku takut kehilangan Nina dengan cara yang lebih tragis. Aku menutup televisi dan menatap langit-langit. Aku berdoa dalam hati. Semoga Nina baik-baik saja, bisikku. Hari-hari berlalu. Aku tidak mendengar kabar tentang Nina. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Aku tidak tahu apakah ia sudah move on. Aku tidak tahu apakah ia menyesal. Namun aku belajar satu hal penting. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Kita hanya bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Cinta juga tentang luka.
dan luka bukan selalu berarti akhir. Aku menatap Dirmir dan melihat wajah yang berbeda, bukan karena aku sudah menjadi orang yang lain, tetapi karena aku sudah belajar. Aku belajar untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk bahagia. Aku belajar bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku belajar bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan, namun juga bisa membangkitkan. Malam itu, aku menulis surat yang tidak pernah aku kirimkan. Aku menulis untuk Nina. Aku menulis tentang rasa sakitku. Aku menulis tentang pengkhianatan. Aku menulis tentang cinta yang hilang. Namun aku juga menulis tentang harapan. Aku menulis, aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa lagi hidup dengan luka ini. Semoga kamu menemukan jalanmu, dan semoga kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Aku menatap surat itu lama. Aku merasa lega, karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti orang yang terjebak. Aku merasa bebas. Aku menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun hidup selalu memberi kita pilihan. Pilihan untuk tetap hidup, pilihan untuk bangkit, pilihan untuk menjadi lebih baik. Dan meskipun luka ini akan selalu ada, aku tidak akan membiarkan luka itu menjadi alasan untuk mati. Aku akan menjadikannya pelajaran. Aku pernah berpikir bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang hanya terjadi di film atau di cerita orang lain. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan menjadi tokoh utama dalam kisah yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku kehilangan lebih dari sekedar istri. Aku kehilangan rasa percaya. Aku kehilangan rasa aman. Aku kehilangan rumah yang dulu terasa hangat. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan diri sendiri. Namun di balik semua kehancuran itu, ada satu hal yang akhirnya aku pahami. Kita tidak bisa memaksa orang untuk setia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadi orang yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih bagaimana kita bereaksi. Kita bisa memilih untuk hancur, atau kita bisa memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk bangkit, tidak karena aku kuat, namun karena aku tidak punya pilihan lain. Aku belajar bahwa cinta bukan berarti memiliki. Cinta juga bukan berarti terus bertahan dalam luka. Cinta adalah keberanian untuk melepaskan. Keberanian untuk menerima kenyataan yang pahit. Keberanian untuk tetap hidup meski hati terasa hancur. Aku tidak membenci Nina. Aku hanya tidak bisa lagi bersamanya. Aku tidak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh kebohongan. Aku tidak membenci Ardi, namun aku tidak bisa lagi memanggilnya sahabat. Karena sahabat sejati tidak akan pernah mengkhianati. Mungkin mereka akan hidup dengan penyesalan. Mungkin mereka akan hidup dengan rasa bersalah. Namun itu bukan urusanku lagi. Karena sekarang, hidupku adalah milikku. Aku belajar untuk mencintai diri sendiri. Aku belajar untuk menghargai kebahagiaan yang sederhana. Aku belajar bahwa hidup tetap berjalan meski aku hancur. Dan pada akhirnya, aku menyadari satu hal yang paling penting. Hidup bukan tentang seberapa banyak luka yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa kuat kita bangkit setelah jatuh. Aku tidak tahu apakah Nina akan menemukan kebahagiaannya. Aku tidak tahu apakah Ardi akan menyesal. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah mencintai lagi. Namun aku tahu satu hal, aku masih hidup, dan hidupku masih punya arti. Aku menatap langit malam yang gelap. Aku merasakan angin menyentuh wajahku. Aku menutup mata dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, namun karena aku sudah belajar menerima. Karena meski pengkhianatan telah menghancurkan hidupku, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan jiwaku. Aku akan tetap berjalan, karena hidup terus berjalan dan aku harus ikut berjalan bersamanya.